jangan pernah menunda untuk berubah. Jangan pernah nunggu besok berubah. Karena tidak akan pernah berubah kalau kita nunggu nanti. Perubahan akan terjadi ketika kita mulai saat ini mau berubah. Detik ini berubah. Menunda perubahan tidak akan pernah berubah. Menunda kenikmatan sementara. Tapi harga yang kita perlu bayar sangat mahal. Jadi hari ini, kalau Tuhan bicara, jangan keraskan hatimu. Supaya engkau gak menyesal di kemudian hari. Karena lebih baik menyediakan payung sebelum hujan. Yang ketiga, makna Natal adalah momen Tuhan mengubah kehidupan kita. Matius pasal 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengenal Maria sebagai istrinya. 2000 tahun yang lalu, ada seorang pasangan muda yang baru saja bertunangan bernama Yusuf dan Maria. Hari-hari yang mereka lalui begitu indah dan manis. Karena masa bertunangan dan pacaran adalah masa yang indah. Setiap kali Yusuf ngajak Maria makan, Maria gak menolak. Ketika Yusuf mengajak Maria untuk jalan-jalan, Maria tidak menolak. Sampai suatu ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sejak hari itu benih Roh Kudus ada dalam rahim Maria. Sehingga Maria semakin hari keadaan perutnya semakin membesar. Sampai diketahui oleh Yusuf. Yusuf tidak bisa terima bahwa Maria hamil di luar hubungannya dengan dia. Di zaman modern pada waktu itu gak mungkin ada wanita yang bisa hamil tanpa laki-laki. Itu sebabnya Yusuf mengambil keputusan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Udah gak mau lagi bersama dengan Maria. Ketika dia tidur, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata, janganlah kau takut mengenal Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Yang menarik, di ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengenal Maria sebagai istri. Natal, momen di mana Tuhan mengubah Yusuf yang keras jadi Yusuf yang lembut. Yusuf yang tadinya mau semau-maunya jadi Yusuf yang mengikuti kehendak Tuhan. Natal saatnya kita mengikuti kehendak Tuhan. Natal saatnya kita berubah menjadi lebih rendah hati, lebih panjang sabar, lebih murah hati. Natal saatnya kita berubah. Berubah artinya menjadi lebih baik dari semula, menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Ada 5 kategori biasanya manusia berubah. Yang pertama, good change or bad change. Perubahan yang lebih baik atau perubahan lebih buruk. Perusahaan dunia memikirkan bagaimana mengubah produknya tiap tahun lebih baik, lebih canggih. Supaya produk mereka semakin diminatin banyak orang. Hal yang sama, harus semakin bertambahnya bulan dan tahun. Kita bisa jadi pribadi yang lebih baik buat keluarga kita, bagi pegawai kita, bagi pimpinan kita, bagi teman kita. Yang kedua, kategori manusia berubah, yaitu big change or small change. Perubahannya besar atau perubahannya kecil. Perubahannya nyata atau perubahan tidak nyata. Perubahan signifikan atau perubahan tidak signifikan. Perusahaan dunia saja memikirkan bagaimana mengubah produk mereka secara besar-besaran. Perusahaan mobil setiap 5 tahun sekali mereka harus rubah total. Bukan cuma bempernya, bukan cuma bagian depannya, bukan cuma hanya peleknya, tapi mereka rubah inside out, dalam dan luar. Supaya banyak orang untuk terus membeli produk mereka. Kalau perusahaan dunia saya memikirkan bagaimana mengubah produk mereka besar-besaran. Hal yang sama harusnya menjelang akhir tahun dan masuk tahun baru. Kehidupan kita punya perubahan yang nyata, perubahan yang besar. Kita bukan sekedar jadi orang yang baik, tapi baik sekali. Kita bukan jadi orang yang cuma rendah hati sekali. Kita bukan cuma jadi orang yang setia sekali. Yang ketiga, kategori manusia berubah, permanent change or temporary change. Perubahannya permanen atau perubahannya sementara. Banyak orang melakukan perubahan sementara. Yang tadinya gemuk, sempat kurus, dan kemudian kembali lagi jadi gemuk. Tuhan mau perubahan kita langgeng. Kalau dulu kita jahat, sekarang baik, harusnya seterusnya baik. Kalau dulu kita tidak setia, sekarang setia sama keluarga dan seterusnya. Kalau dulu kita sering bikin dosa, hanya kita bisa jalan kebenaran dan kita bisa hidup terus dalam kebenaran. Yang keempat, kategori manusia berubah, right now change or someday change. Hari ini berubah atau suatu hari nanti berubah. Saya katakan, jangan pernah menunda untuk berubah. Jangan pernah nunggu besok berubah. Karena tidak akan pernah berubah kalau kita nunggu nanti. Perubahan akan terjadi ketika kita mulai saat ini mau berubah. Detik ini berubah. Menunda perubahan tidak akan pernah berubah. Menunda kenikmatan sementara. Tapi harga yang kita perlu bayar sangat mahal. Jadi hari ini, kalau Tuhan bicara, jangan keraskan hatimu. Supaya engkau gak menyesal di kemudian hari. Karena lebih baik menyediakan payung sebelum hujan. Mari kita diet untuk tahun depan kita lebih sehat. Mari kita rendah hati supaya tahun depan kita
kita makin dipromosikan Tuhan. Mari kita lebih murah hati supaya kita bisa semakin diberkati Tuhan. Mari kita lebih panjang sabar supaya keluarga kita makin cinta dan mengasihi kita. Yang kelima, kategori manusia berubah yaitu hard change or easy change. Perubahan yang sulit atau perubahan yang mudah. Sebetulnya gak ada yang sulit untuk berubah, asalkan kita mau mengambil keputusan untuk berubah dan kita minta kekuatan Tuhan untuk mengubahkan kita. Jadi kita bisa melihat di sini ada 5 kategori manusia berubah. Yang pertama, good change or bad change, perubahan lebih baik atau lebih buruk. Yang kedua, big change or small change, perubahan yang nyata atau tidak nyata. Yang ketiga, permanent change or temporary change, perubahannya sementara atau perubahan yang langgeng. Yang keempat, right now change or someday change, perubahan yang sekarang atau perubahan nanti. Yang kelima, hard change or easy change, perubahan yang sulit atau perubahan yang mudah. Kalau kita mau berubah, pasti tidak ada yang sulit untuk berubah lebih baik, lebih nyata, bahkan permanen.